Tetapi tentunya masyarakat tentunya harus tahu terkait batas-batas kewenangan pemerintah kota, karena memang sekarang ini perlu ada inovasi dan terobosan dilakukan oleh pemerintah kota. Itu kayaknya ada di mana-mana Pak, di tiap-tiap titik belokan itu pasti ada di situ, minimal 1 atau 2 orang aja. Semoga dalam proses kedepannya ini semua bisa teratasi tentunya. Teman Geli Studio, selamat datang kembali di program Parlemen Cuap-Cuap. Hari ini ya seperti biasa, kalau ngobrol soal Parlemen Cuap-Cuap nggak bakalan sendiri, karena sudah bersama dengan saya ada Bapak Andi Suhardika SH. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi beliau ini sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kota Makassar dari Partai Golkar. Betul? Betul sekali. Ini sudah menjabat berapa periode nih Pak? Sudah 2 periode. Wih, 2019, 2024, 2024, 2029 berarti nanti ya. Total berarti nanti 10 tahun. Bisa sekali, alhamdulillah. Tapi ini kan tadi udah disebutin juga gelarnya SH, sarjana hukum, ya kan. Tapi sebelum terjun ke partai politik, sebelumnya kemana dulu nih Pak? Jadi seperti ini, awal mula karir politik saya itu saya selesai di bangku kuliah 2017. Oke. 2017 saya selesai menyelesaikan proses perkuliahan saya dan saya mencoba peruntukan untuk menjadi sesuai dengan disiplin ilmu saya hukum. Tentunya kita punya keinginan dan cita-cita menjadi praktisi dan lain sebagainya. Dan pada saat itu saya mencoba peruntukan untuk ikut tes di ASN, PNS Kejaksaan, tapi alhamdulillah belum rezeki. Dan dalam proses itu saya disitulah awal mula saya juga punya embrio politik daripada almarhum daripada orang tua saya, yang pada saat itu di momen itu almarhum orang tua saya sudah tidak mau maju lagi sebagai calon anggota legislatif, dan disitulah awal mula saya berkarir sebagai salah satu seorang politisi di Partai Golkar, masuk kepengurusan baru pada saat itu di era di 2017 saya masuk sebagai wakil bendahara di Partai Golkar dan berproses di dalamnya, dan alhamdulillah pada di 2018 saya diminta oleh Partai Golkar untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif untuk meneruskan perjuangan almarhum bapak saya. Awalnya saya tidak mau, karena saya cukup lama meyakinkan diri saya, karena orang tua juga yang meminta dan meyakinkan diri saya ini cukup lama prosesnya, karena saya harus dulu memastikan bahwa seluruh aspek dan seluruh hal yang akan saya lakukan nanti ketika saya menjadi anggota DPR ini harus secara tuntas saya laksanakan dan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Situlah saya berpikir dan terus mencari suatu hal untuk meyakinkan diri saya, berdiskusi dengan teman-teman dan berdiskusi dengan masyarakat, apakah saya memang bisa menjadi jembatan untuk masyarakat. Alhamdulillah pada saat itu saya berhasil, dan saya berhasil diyakinkan karena orang tua saya pada saat itu juga sangat meminta saya, dan alhamdulillah saya terjun langsung untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif pada tahun 2014. Kemudian dalam proses perjalanan itu saya sempat juga bergelut dalam dunia bisnis. Karena bisnis saya, apa itu Pak? Ya, bisnis kafe, dan melanjutkan juga beberapa bisnis yang hari ini almarhum orang tua saya titipkan. Dan dalam proses itu saya juga berkecimpung juga dalam dunia politik. Jadi saya bagaimana seimbangkan antara dunia usaha dan dunia politik, karena apalagi dan di situ juga saya punya keinginan bahwa tetap saya harus memburu disiplin ilmu saya. Dan sampai hari ini saya juga akan terus bagaimana saya bisa meraih juga apa yang saya mau berkesesuaian dengan disiplin ilmu saya kalau ada rezeki. Dari SHI itu berarti ya Pak ya, dari sarjana hukum itu gitu kan ya. Pengusaha terus habis itu juga anggota DPRD
soon mungkin ya Pak ya, Ya. diteruskan lagi ya. Untuk dari si sarjana hukum ini siapa nanti lanjut S2 lagi, ya. hukum juga gitu kan ya. Insyaallah. Nah akhirnya sekarang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua 1 Iya. DPRD Kota Makassar. Iya. Kalau Wakil Ketua 1 itu dia membawahi semua komisi berarti ya, Iya. membawahi semua komisi. Nah isu yang lagi panas di Kota Makassar ini pasti ada nih Pak ya. Kalau di Makassar mungkin kalau kita lihat portal-portal berita atau enggak di sosial media, itu masalah-masalah umum yang sering terjadi tuh parkir, Pak Oga, jalanan rusak, hertasling itu Pak, ya kan? Banyak banget orang-orang tuh yang pada obrolin itu. Tapi kalau dari pertama nih, apa isu yang paling panas dan mungkin sekarang itu lagi sedang dibahas di DPRD? Artinya tataran isu ini semua isu di Kota Makassar Yes. bersesuaian dengan komisi yang ada di DPRD. Ada 4 komisi Betul. yang membidangi hal-hal yang berbeda. Mhm. Komisi A contohnya membidangi masalah pemerintahan, komisi B membidangi masalah keuangan, komisi C membidangi masalah pembangunan, Betul. dan komisi D membidangi masalah kesejahteraan masyarakat. Betul. Jadi kan semua dataran komisi 4 komisi ini beda-beda isunya Yes. semua. Tapi isu yang paling hangat memang itu 3 tadi yang bisa kita garis Iya, bawahi. betul, betul. Tapi terkait masalah jalan rusak hari ini, pemerintah kota tentunya kami meminta kepada pemerintah kota untuk lebih mengoptimalkan terkait pembenahan infrastruktur di Kota Makassar. Kita adalah kota yang berkembang dan insya Allah menjadi kota yang maju ke depan dengan pemimpin yang baru. Tentunya kita berharap tidak ada lagi jalan tanah yang ada di Kota Makassar, itu pertama. Dan jalan-jalan yang rusak, alhamdulillah hari ini pemerintah Kota Makassar sangat responsif terhadap isu-isu dan terhadap hal-hal yang dilaporkan masyarakat, Betul. dan alhamdulillah cepat ditangani oleh pemerintah kota hari ini. Oke. Dan ini suatu hal yang membahagiakan dan mengembirakan bagi kami karena respon daripada pemerintah kota dalam hal ini terkait pengimplementasian daripada pembenahan infrastruktur itu cepat dilaksanakan. Itu yang pertama. Kita sudah Lembaga benahi ya Pak ya? ya dalam proses 1 bulan ini, 1 bulan lebih wali kota baru sudah melakukan hal yang luar biasa baik. Tetapi tentunya masyarakat tentunya harus tahu terkait batas-batas kewenangan pemerintah kota. Oke. Dalam hal ini ada dikatakan jalan provinsi, ada dikatakan jalan kota. Oke. Kalau hari ini banyak mempersoalkan jalan hertas, ini adalah jalan provinsi. Oke. Yang notabene kita tidak bisa membenahi di situ. Kalau misalnya provinsi memberikan kewenangan itu kepada kami, tentunya Kota Makassar dalam hal ini kami sebagai bagian daripada pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait eksekutif dan legislatif adalah bagian lembaga sejajar di pemerintahan. Tentunya kami meminta pemerintah kota cepat menangani terkait itu. Kalau memang itu kewenangan itu diberikan kepada kami. Oke. Kemudian yang kedua tadi masalah parkir. Parkiran ini tentunya ini memang menjadi masalah yang terus-menerus didiskusikan setiap tahunnya yang tidak ada hentinya. Betul. Karena memang sekarang ini perlu ada inovasi dan terobosan dilakukan oleh pemerintah kota. Kami dalam DPR ini selalu memberikan masukan dan tentunya masukan-masukan kami ini untuk bagaimana kepentingan masyarakat, kenyamanan masyarakat ini bisa teratasi di Kota Makassar terkait masalah parkiran. Dan semoga di pemerintahan baru ini, karena kita juga harus memahami karena dalam waktu 1 bulan lebih baru menjabat ini, kita harusnya memahami terkait proses adaptasi dari pemerintahan yang baru, proses transisi yang harus kita pahami untuk bagaimana hal-hal seperti itu ke depannya ini bisa tertangani dengan inovasi-inovasi baru untuk menangani masalah parkir. Kemudian yang ketiga tadi masalah Pak Oga. Pak Oga, itu kayaknya ada di mana-mana Pak, di tiap-tiap titik belokan itu pasti ada di situ. Minimal 1 atau 2 orang ada di situ. Betul. Dan itu biasanya yang membuat jalanan macet. Nah itu dia. Ya kita pahami memang Pak Oga ini tidak henti-hentinya kita mengingatkan pemerintah daerah untuk menangani masalah ini. Karena kami mendapat banyak laporan. Tadi juga barusan kami dapat laporan juga masalah Pak Oga juga yang meresahkan. Sudah tidak stabil kondisi di wilayah situ karena masyarakat sudah merasa dirasakan. Yes.
dan pemerintah kota dalam hal ini sudah melakukan hal-hal respon yang cepat terhadap penanganan Pak Oga yang dikoordinatori kayaknya kalau saya tidak salah mereka Satpol PP. Semoga dalam proses kedepannya ini semua bisa teratasi. Tentunya ini perlu ada proses dan tahapan dan secara bertahap untuk diselesaikan. Karena ini permasalahan di Kota Makassar ini bukan permasalahan satu dua masalah, tapi ini sangat kompleks, sangat kompleks, dan tentunya ini suatu hal yang perlu menjadi atensi kepada seluruh pihak, baik pihak pemerintah daerah dalam hal ini wali kota dan DPR, bersama-sama bersinergi untuk bisa menyelesaikan dan menuntaskan hal ini. Kalau perlu sebenarnya kita juga berharap dari DPR ada keterlibatan masyarakat di sini untuk bagaimana ini bisa kita tangani secara bersama-sama agar kedepannya ini bukan karena tentunya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan itu sangat dibutuhkan karena ini bisa menjadi mata dan telinga pemerintah daerah dalam hal ini wali kota dan DPR untuk bagaimana melaksanakan seluruh agenda pemerintahan ini bisa berjalan dengan optimal terkait tentang penanganan masalah Pak Oga dan lain sebagainya. Betul. Karena itu kayaknya sampai keluar kota ya Pak ya. Kayak Makassar tuh terkenal selain soto Makassar, pisang hijau, kondro, tukang parkir Pak Oga. Cuma Pak Oga ini lucu juga masalahnya karena Pak Oga ini kita sudah saya mendapat banyak laporan juga dari beberapa dinas terkait kepada DPR. Kita sudah menangani Pak, cuma masalahnya ini kita sudah berikan edukasi, kita sudah mengingatkan, kita sudah tertibkan, tapi ujung-ujungnya kembali lagi. Tentunya ini yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Suatu hal apa yang kita lakukan sehingga Pak Oga ini tidak kembali dengan pekerjaan itu. Oke, berarti dari kemarin sebenarnya solusinya sudah ada. Sudah ada pembinaan mungkin. Terus habis itu juga mungkin sudah ada peringatan-peringatan kecil bahkan besar juga. Tapi kita kembali lagi ya Pak ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan sama pemerintah tuh Pak? Biar Pak Oganya ini kayak tidak meresahkan lah. Jadi tentunya kalau kami memberikan masukan kepada pemerintah kota, karena dalam waktu dekat pemerintah kota akan memberikan dokumen RPJMD. RPJMD adalah rencana pemerintah daerah jangka menengah untuk bagaimana RPJMD ini menjadi pedoman pemerintah daerah untuk menyusun program-program 5 tahun ke depan. Di sini nanti proses pembahasannya melalui DPR. Tentunya dalam proses ini harus berkesesuaian dengan visi misi dari wali kota yang sudah dijanjikan oleh wali kota terpilih pada masyarakat pada saat pencalonannya. Di sini nanti kan akan kita diskusikan inovasi dan suatu hal apa yang perlu kita lakukan sehingga Pak Oga ini tidak kembali lagi setelah dibina, diedukasi terkait dari berikan teguran. Hal apa yang perlu kita lakukan sehingga ini tidak kembali lagi. Tentunya banyak cara lah yang banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satu cara kalau dari saya sendiri secara pribadi tentunya kita lakukan bagaimana anak-anak ini sebenarnya kita berikan ruang untuk dia bisa melakukan apa yang sesuai dengan basic dan kemampuannya untuk bagaimana anak-anak ini tidak kembali lagi ke pekerjaan sebagai Pak Oga. Dan mereka juga bisa menghasilkan ya Pak ya. Karena mungkin itu juga salah satu mata pencaharian mereka kan masalah perut jadi. Betul. Jadi kita juga agak gimana gitu kan. Tapi mungkin memang itu bisa salah satu caranya Pak ya dari pemerintah mungkin memberikan mereka wadah gitu. Hal apapun itu yang sifatnya positif dan pasti juga menghasilkan supaya mereka tidak kembali lagi di tengah jalan menjadi Pak Oga gitu kan ya. Karena selain kita juga kadang takut kan Pak, maksudnya kalau misalnya ada orang yang barbar bawa mobil ada Pak Oga dan kesel ya udah di sikat aja gitu sekalian. Cuman kan kita nggak sampai hati juga kalau lihat yang kayak gitu ada. Cuman ternyata kalau dari pemerintah sendiri insya Allah ya Pak ya adalah wadahnya untuk mereka juga yang pastinya juga menghasilkan. Berarti Makassar ini begitu kompleks sebenarnya masalahnya, bukan cuma Pak Oga, terus habis itu juga parkir. Nah ini kalau masalah parkir nih Pak, parkir ini ada yang namanya parkir liar juga. Nah, ini kalau parkir liar, bagaimana kalau dari pemerintah sendiri untuk menanggulangi ini? Karena
kayaknya di beberapa tempat bahkan mal-mal juga tuh Pak, kadang ada yang parkir sembarangan di depannya, mungkin di sampingnya, sebenarnya kan itu jalanan publik yang nggak bisa untuk parkir gitu. Nah kalau dari pemerintah yang gimana nih? Sebenarnya perlu ada ketegasan di dalam hal ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bagaimana menertibkan parkir-parkir liar ini. Karena parkir-parkir ini kan rahasia umum lagi, bahwa semua wilayah-wilayah spot-spot ini ada juga yang merasa jagoan di situ. Betul. Yang sehingga wilayah perparkiran di situ pemerintah daerah tidak mampu untuk melakukan penertiban. Tapi yang dibutuhkan pemerintah daerah hari ini tentunya kedisiplinan untuk bagaimana punya keberanian untuk mendisiplinkan, menertibkan parkir-parkir liar itu. Kami di DPR sangat mendukung bila mana pemerintah daerah dalam hal ini PD Parkir yang harus berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk menertibkan hal-hal seperti itu. Kami siap membackup hal-hal itu kalau perlu. Karena di sini diperlukan adalah ketegasan untuk mendisiplinkan orang-orang di spot-spot wilayah yang hari ini warga Kota Makassar sangat dirasakan terkait terhadap hadirnya di parkir liar. Dan tentunya dalam posisi pemerintah daerah sewajibnya ini kami juga akan memberikan masukan untuk di wadah-wadah parkir ini harus diberikan agar parkir-parkir liar ini tidak marak terjadi di Kota Makassar. Karena salah satu contoh, banyak hari ini pusat-pusat perkantoran yang jumlah parkirannya ini tidak mencukupi dengan kapasitas gedung misalnya. Tentunya dalam proses perizinan ini harus diperketat lagi. Jangan diberikan izin, dikeluarkan izin, lalu apa yang hari ini kita lihat ini tidak berkesesuaian. Jumlah gedungnya misalnya 5 tingkat, jumlah parkiran cuma 20. Ini kan tidak berkesesuaian. Tentunya dalam proses perizinan harus juga tegas dan disiplin untuk tidak melakukan ada praktek yang namanya ada orang dalam. Ini kita tidak mau yang terjadi di situ. Dan disinilah fungsi kami sebagai anggota DPR dalam proses pengawasan kami untuk lebih kami perketat untuk bagaimana hal-hal seperti ini dalam proses perizinan nantinya ke depannya tidak ada lagi istilah orang dalam. Itu dia istilah orang dalam, nggak ada lagi ada orang dalam. Biasa ada kayak gitu kan Pak ya, aman, tenang, rasanya nggak ada, pokoknya semua sesuai SOP ya Pak ya. Kalau dari kemarin mungkin bahasnya tuh per komisi kan Pak, jadi kayak fokus nih saya ngobrolnya sama komisi B, sama komisi D. Nah kebetulan hari ini saya ngobrol langsung sama Pak Mika, ini Wakil Ketua 1 DPRD Kota Makassar, jadi mencakup semuanya. Kalau tadi mungkin kita ngebahas soal isu yang lagi panas di Kota Makassar kan Pak, itu 3 tadi sebenarnya yang lagi panas juga. Nah ini juga sebenarnya lagi panas tapi di Indonesia. Cuman saya pengen tahu sebenarnya soal efisiensi. Nah efisiensi anggaran, tahu dong Pak, di sosial media itu pasti wah orang lagi pada ngobrolin itu. Nah apakah berpengaruh sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi Kota Makassar ini si efisiensi itu, atau bagaimana kalau dari Pak Mika sendiri? Tentunya berdasarkan instruksi Presiden yang hari ini kami terima dari pemerintah daerah, DPR juga keputusan DPR, kami sudah melakukan proses efisiensi bersama pemerintah daerah sesuai dengan instruksi Presiden. Dan hari ini Kota Makassar melakukan efisiensi itu dengan berkesesuaian dengan apa menjadi petunjuk teknis yang Presiden inginkan. Dan tentu itu menjadi kewajiban kami untuk melakukan itu karena ini bagian daripada instruksi. Tentunya Kota Makassar tentunya kalau dampak pasti ada, tapi secara signifikan ini tidak terlalu berdampak secara signifikan di Kota Makassar karena kondisi keuangan daerah di Kota Makassar ini alhamdulillah sangat stabil. Kondisi perekonomian juga di Kota Makassar hari ini kita bisa lihat alhamdulillah keadaannya juga baik-baik saja dan semoga bisa terus ini kita tingkatkan. Tapi memang ada juga yang akan kena dampak daripada efisiensi ini, tapi secara signifikan ini tidak terlalu berdampak. Tentunya apa menjadi hal yang sudah dikeluarkan oleh Presiden ini harus kita ikuti secara bersama-sama, dan karena tentunya
pasti melalui kajian dan proses yang panjang sebelum memutuskan hal ini, dan seluruh program agenda pemerintah pusat yang hari ini akan dilakukan dengan hadirnya efisiensi ini, kita akan mensupport seluruh kegiatan agenda pusat ini yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan ini sudah menjadi kewajiban kami sesuai dengan hierarki pemerintah daerah, dan ini tentunya kita harus melakukan semua itu untuk kepentingan masyarakat, dan tentunya efisiensi ini juga bukan semata-mata kepentingan salah satu orang atau dua orang atau tiga orang atau sebagian kelompok, bukan, tapi ini memang betul-betul hasil melalui kajian dan proses yang tentunya kami bisa pastikan itu, karena tidak ada suatu instruksi tanpa proses dan kajian, dan tentunya ini dampak dan manfaatnya kembali lagi ke masyarakat. Seperti jadi kami menganggap hal efisiensi ini adalah suatu hal yang positif. Oke. Hal yang positif lah ya Pak ya. Mari kita lihat aja teman-teman, karena mungkin baru beberapa bulan. Mari kita lihat 1-2 tahun ke depan. Tapi ada ancang-ancang sendiri nih Pak nih. Kota Makassar hari ini kan kita sebenarnya terkait efisiensi ini yang sebenarnya paling utama yang diefisiensikan adalah perjalanan dinas dan belanja meeting. Oke, itu ada cut budgetnya? Tentunya, karena itu menjadi instruksi, kalau instruksi kan perintah. Betul. Jadi kita harus laksanakan, kewajiban kita untuk laksanakan belanja meeting. Jadi suatu hal-hal yang hari ini kita bisa lakukan di kantor, kita tidak usah lakukan di luar. Itu kita harus melakukan itu. Misalnya dulunya kita melakukan kegiatan banyak di hotel, kalau kita misalnya kegiatan itu kita bisa laksanakan di kantor, kenapa tidak kita lakukan di kantor? Hal-hal seperti yang kita lakukan di siapa ya? Anggaran-anggaran yang seperti itu. Dan tentunya ini tidak mempengaruhi terkait apa menjadi visi misi daripada wali kota nanti ke depan, dengan hadirnya beberapa hal yang akan membuat masyarakat ini mendapat manfaat daripada apa menjadi visi misi yang sudah dijanjikan, akan dituangkan nanti dalam RPJMD. Tentunya isu yang paling hangat hari ini adalah RPJMD akan disahkan dalam waktu dekat, yang akan menjadi pedoman untuk program 5 tahun ke depan, dan salah satu program prioritas yang dituangkan ke dalam RPJMD adalah pembangunan stadion yang ada. Wow, itu berarti itu juga panas sebenarnya Pak. Karena kemarin kalau nggak salah lihat berita Pak Akti ini udah meninjau langsung Kuntia kalau nggak salah ya, kemarin ke sana. Terus habis itu juga sudah ada orang-orang yang mungkin dipanggil untuk meninjau langsung. Kalau sampai sejauh ini, setahu Pak Mika sudah sampai sejauh mana nih? Kami belum mendapatkan laporan langsung dari pemerintah daerah dalam wali kota terkait teknis pelaksanaannya nanti seperti apa. Tapi pada prinsipnya kami di DPR sangat mendukung hal ini, karena ini menjadi suatu hal yang sangat fundamental yang harus hadir di Kota Makassar. Betul. Karena warga Kota Makassar hari ini, saya bertanya kepada beberapa panitia pelaksana PSM di Parepare kemarin. Ini kemarin waktu PSM lawan klub Vietnam ini yang AFC Championship kalau saya tidak salah, itu mayoritas yang hadir di Parepare adalah warga Kota Makassar. Hampir 80%. Jadi hari ini kita harus memikirkan bagaimana kesenangan dan hiburan warga Kota Makassar ini bisa hadir di kotanya. Bukan yang hari ini warga Kota Makassar harus berbondong-bondong lagi 2-3 jam lagi ke Parepare. Belum lagi macet, belum lagi masalah bensin dan biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi masalah keselamatan diri. Betul. Itu yang harus kita pikirkan, dan tentunya dengan hadirnya stadion di sini itu kan cuma hiburan dan masalah sepak bola yang bisa kita lakukan, tapi perekonomian di wilayah sekitar sini kita bisa tingkatkan. Dengan hadirnya stadion ini, tentu perputaran ekonomi akan tumbuh di wilayah situ dengan adanya stadion. Apalagi Pak Wali Kota Makassar sudah menetapkan objek pembangunan stadion ada di Kuntia, dan tentunya warga di sana tentunya harus merasakan kegembiraan, karena tentunya dengan hadirnya stadion di situ, tingkat pertumbuhan perekonomian warga di situ akan bisa meningkat dengan adanya stadion. Stadion itu bukan cuma tempat orang main sepak bola, tapi kita bisa juga, kalau kami memberikan saran, juga jangan cuma sepak bola yang kita bisa kita persewakan di situ. Tapi kita cuma memikirkan kalau hadirnya stadion,
kita bisa juga persewakan konser-konser musik. Yes. Kenapa lagi kita harus di Jakarta hari ini Ada di sini ya Pak untuk ya. menonton konser, misalnya konsernya artis internasional yang bisa datang di Jakarta. Kenapa kita tidak bekerja sama dengan promotor-promotor yang ada di Jakarta hari ini untuk membuat pelaksanaannya itu di Makassar? Betul. Biar kayak misalnya contoh kita suka apa dari luar negeri, contohnya apa? Coba Westlife, ya kemarin kan Westlife tuh ke beberapa kota, Bandung, ya kan, Jakarta udah. Kenapa nggak ke Makassar? Kenapa nggak ke Makassar? Karena tidak ada wadah dan tempat yang berkesesuaian, yang berkesesuaian dengan standar mungkin yang hari ini promotor harapkan untuk bisa dilakukan di Makassar. Dan tentunya dengan hadirnya stadion ini bisa menjadi indikator penilaian dari para promotor untuk melaksanakan eventnya di sini. Betul, biar kita juga bisa diperhitungkan gitu ya Pak. Kita juga punya tempat yang proper gitu. Kalau Biar Makassar ini bisa menjadi barometer lah. Betul di juga. Indonesia. Jadi Makassar dilirik juga gitu kalau ada musisi-musisi dari luar bawalah juga ke Makassar gitu ya Pak ya. Wow. Berarti emang benar-benar banyak hal yang sedang diperbaharui dan juga diperjuangkan sama bapak-bapak dan ibu-ibu di DPRD Kota Makassar ya Pak ya. Ini kalau saya lihat-lihat Pak Mika ini kayaknya termasuk milenial siapa ya? Iya. Milenial, masih cukup muda ya teman-teman ya Pak Mika ini. Dan menurut saya salah satu tombak dari warga kota masyarakat Makassar khususnya juga itu adalah anak-anak mudanya, ya kan. Coba kira-kira dari Pak Mika mau ngomong apa sama anak-anak muda kota Makassar nih. Mudah-mudahan mereka bisa gotong royong atau kerjasama juga membangun kota Makassar lebih baik lagi, atau kayak gimana kira-kira dari Pak Mika? Menyampaikan. Ya, tentunya kita berharap anak muda ada partisipasi dalam proses pembangunan di Kota Makassar, karena hari ini di Parlemen Kota Makassar tidak sedikit anak muda yang ada di sini. Ada hari ini di periode 24-29 ada banyak anak muda. Maksud salah satunya saya. Yang tentunya hari ini adalah menjadi simbol daripada anak muda di Kota Makassar terkait bagaimana dalam tiga fungsi utama daripada DPR yang sudah diatur dalam amanat undang-undang ini bisa kita maksimalkan dengan baik dengan adanya anak muda. Karena anak muda yang bisa jujur ada kecepatan. Betul. Kalau anak muda kan hari ini kalau diberikan 1, 2, 3 tugas dalam sehari, insya Allah bisa kita selesaikan. Sat gitu. Kalau anak Gen Z sekarang ya Pak ya. Kita tidak pernah pikir waktu karena pada prinsipnya kita hari ini masih energik untuk melaksanakan semua aktivitas, dan tentunya kita berharap anak muda hari ini bisa memberikan banyak anak muda bisa melahirkan kembali anak-anak muda yang bisa melanjutkan juga atau berproses juga untuk bagaimana proses pembangunan di Kota Makassar ini ada keterlibatan anak muda. Tentunya pemerintah daerah dalam hal ini dan DPR sangat membuka ruang kepada anak muda untuk memberikan masukan dan saran maupun kritikan kepada kami terkait apa-apa saja hari ini yang kami tidak lakukan yang bersesuaian dengan apa menjadi keinginan anak muda. Itu kan adalah bagian daripada aspirasi yang perlu kami tampung, dan hari ini kami sangat terbuka dengan anak muda. Saya sering berdialog dengan teman-teman KNPI, organisasi kepemudaan. Saya juga sering berdialog, berdiskusi dengan teman-teman di himpunan pengusaha muda ini. Dan seluruh elemen organisasi kepemudaan hari ini saya aktif berkomunikasi untuk diberikan masukan, saran, dan kritik. Dan tentunya masih banyak anak-anak muda yang hari ini yang sangat berpotensi tapi belum bisa memberikan langsung kepada kami kontribusi yang nyata kepada pemerintah daerah. Tentunya nantinya ke depannya insya Allah kami akan juga salah satu bagian daripada masukan kami kepada pemerintah daerah untuk diberikan ruang dan wadah kepada anak muda yang hari ini tidak bisa mulai eksplorasikan dirinya karena mungkin takut, malu. Tentunya kita harus memberikan ruang-ruang ini minimal di wilayah tingkat paling terkecil adalah RT. Paling sempit ada RT. Kalau dulu tuh aktif banget Karang Taruna, ya kan Pak. Aduh saya ingat banget dulu waktu saya masih kecil tuh pengen cepat-cepat SMP atau enggak SMA karena itu bisa gabung sama Karang Taruna itu kan. Tapi kalau sekarang kayak nongkrong semua Pak. Kalau weekend, kalau kalau misalnya libur panjang gitu kan, mending menghabiskan waktu di luar. Tapi mudah-mudah ya. Dan semoga ini menjadi salah satu motivasi dan semangat anak muda dengan hadirnya kami memperlihatkan kerja-kerja kepada
warga Kota Makassar, sehingga banyak anak-anak muda lain bisa juga melirik kepada untuk terjun ke dalam dunia politik, karena dunia politik syarat dengan suatu hal yang negatif di mata anak muda hari ini. Tentunya semoga dengan kehadiran kami sebagai anggota DPR dan kalangan milenial, ini bisa membuka pikiran dan pandangan anak muda hari ini untuk bisa juga masuk dan terjun ke dalam dunia politik. Karena saya memegang teguh prinsip bahwa tidak usah menjadi orang yang pintar, cukup menjadi orang bertanggung jawab dan komitmen terhadap perbuatan dan tanggung jawab. Karena sekecil apapun tanggung jawab dan perbuatan kita tuh nanti akhirnya akan besar gitu. Kalau pintar kan kita bisa banyak tempat belajar, mengetahui suatu hal. Tapi kalau komitmen dan tanggung jawab itu tergantung dari diri kita. Nah, itu dia tanggung jawab dan komitmen. Berarti anak-anak muda itu yang harus kita pegang ya. Karena kalau belajar kita bisa dari mana aja. Bang Mika, terima kasih banyak. Pokoknya untuk waktunya. Tadi kita udah ngobrol banyak banget. Hari ini di episode kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa jadi insight buat teman-teman yang nonton, dan pastinya juga untuk penonton bayaran saya yang ada di sini. Tepuk tangan dulu dong. Pokoknya terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu. Pokoknya sukses selalu dan semoga bisa memberi tugas dalam beberapa tahun ke depan. Amin. Oke, kalau begitu teman Geli Sedia, terima kasih untuk menonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Pak Bye bye.